wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Yang kita ketahui saat ini kita sedang berada pada masa pandemi corona, di mana kita terpaksa harus melaksanakan semua kegiatan di rumah, seperti beribadah, seperti bekerja, kemudian belajar, semuanya dilakukan di rumah. Kalau biasanya kita ketemu di sekolah, kita bisa bertegur sapa di sekolah, itu saat ini kita tidak bisa melakukan, dan kita lakukannya melalui pembelajaran daring atau online ya. Nah, melalui video ini Ibu juga akan menyampaikan materi, yaitu mengenai konsep dan prosedur pelaksanaan pameran seni rupa. Oke, yang pertama, apa itu pameran? Pengertian menurut Galeri Nasional. Oke, ini ya. Jadi, pameran menurut Galeri Nasional itu suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasikan oleh masyarakat luas. Baik, yang kedua, manfaat pameran seni rupa. Oke, pameran seni rupa terutama yang ada di sekolah ya. Yang pertama itu adalah menumbuh kembangkan kemampuan siswa dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain. Jadi kalian bisa berlatih untuk memberi apresiasi, mengapresiasi. Kemudian yang kedua, menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif. Jika kalian bisa menilai atau mengevaluasi dari hasil karyanya, bukan dari orang yang membuat gitu ya. Kemudian yang ketiga, melatih kerja kelompok ya. Jadi baik kepanitiaan dan sebagainya, itu semuanya dari teman-teman kalian. Nah, itu secara tidak langsung menjalin yang namanya kerja kelompok. Kemudian yang keempat, mempertebal pengalaman sosial. Kemudian yang kelima, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bersikap mandiri. Nah, kalian harus bertanggung jawab dalam job desk kalian masing-masing. Sebagai ketua, sebagai sekretaris, bendahara dan sebagainya, itu semuanya memiliki tanggung jawab masing-masing. Dan bersikap mandiri itu maksudnya kalian tidak tergantung oleh guru ya. Di sini guru hanya sifatnya adalah membimbing. Apabila nanti ada suatu permasalahan, nah itu nanti bisa dikonsultasikan. Keenam, melatih siswa untuk membuat suatu perencanaan kerja, melaksanakan apa yang telah direncanakan. Nah, dalam kegiatan pameran ini memang perlu sekali yang namanya perencanaan yang matang, tempat, waktu dan sebagainya itu memang harus direncanakan secara matang dulu. Kemudian yang ketujuh, sebagai sarana untuk penyelenggaraan bagi siswa dari kejenuhan belajar di kelas dan sebagainya. Kalian tidak bosan, bisa mengalami suatu pengalaman secara langsung bagaimana mengadakan suatu kegiatan pameran. Gitu. Baik, yang berikutnya, jenis-jenis pameran. Nah, ini ada beberapa jenis pameran, kita pilih menjadi dua saja ya, karena memang ada banyak, tapi Ibu mau bahas itu jenis pameran. Yang pertama, berdasarkan satu jumlah peserta. Jumlah peserta suatu pameran itu maksudnya yang ikut dalam kegiatan suatu pameran. Itu ada yang pertama adalah pameran tunggal. Pameran tunggal itu yang diadakan untuk memamerkan suatu karya dari satu orang saja. Ya, misalkan pameran tunggal dari karya S. Sujoyono. Nah, itu semua yang ada di situ semuanya dalam satu ruangan pameran, semuanya lukisannya S. Sujoyono semua. Nah, itu yang dikatakan sebagai pameran tunggal. Jadi satu orang saja ya, pameran tunggal. Kemudian yang kedua adalah pameran kelompok. Pameran kelompok ini pameran yang diikuti oleh banyak orang ya, seperti yang kalian lakukan di kelas, itu namanya adalah pameran kelompok. Jadi tidak hanya satu orang saja yang mengikuti, tetapi banyak, lebih dari dua. Kemudian yang berdasarkan jenis karya. Kalau berdasarkan jenis karya itu ada dua jenis. Yang pertama, pameran homogen. Homogen itu pameran yang satu jenis karya saja. Misalkan
karya lukisan ya karya lukisan semua ya, atau karya gambar semua, karya ilustrasi semua, karya patung semua. Jadi hanya satu jenis karya saja. Kemudian yang kedua, yang berikutnya itu adalah heterogen. Jadi kalau yang tadi homogen itu satu, kalau yang berikutnya ini adalah heterogen. Heterogen ini menampilkan banyak sekali jenis karya ya. Bisa jadi dalam suatu ruang pameran itu ada beberapa jenis karya seni rupa seperti lukisan, itu ada lukisan, ada patung, ada seni kriya, kemudian ada instalasi dan sebagainya ya. Ini contohnya ada ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya prosedur pameran. Yang pertama itu adalah perencanaan. Meliputi yang pertama menentukan tema, kemudian menyusun kepanitiaan. Nah, ini menyusun kepanitiaan itu yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi dan sebagainya. Itu lokasi dan waktu ya, lokasi dan waktu pameran. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun proposal. Itu baru pada tahap persiapan ini panitia kemudian menyiapkan atau menata ruang pameran. Jadi yang ketiga itu adalah tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan pameran ini di awal disediakan yang namanya kegiatan pembukaan pameran. Nah, itu biasanya pembukaan pameran kalau di sekolah itu dibuka oleh kepala sekolah ya. Yang berikutnya menyambut tamu. Nah, panitia itu biasanya kalau tamu datang ya itu disambut. Sebelum masuk biasanya diminta untuk mengisi buku tamu ya. Jadi disediakan dulu yang namanya buku tamu, yang di dalam juga tentunya ada beberapa panitia yang tugasnya untuk mengamankan ya, mengamankan karya terutama. Takutnya nanti biasanya ada pengunjung itu yang sukanya nyentuh ya hasil karyanya, nanti takutnya malah jadi rusak kan. Kemudian yang berikutnya adalah mendokumentasi kegiatan. Nah, ini fungsinya mendokumentasi itu ya sebagai dokumen ya bahwa kita sudah pernah melaksanakan suatu kegiatan pameran, dan juga sebagai refleksi nanti apabila ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu yang terakhir adalah menyusun laporan kegiatan pameran. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pameran yang sudah berlangsung. Itu apabila nanti ada suatu kesalahan atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki, itu bisa diperbaiki di tahun berikutnya. Tuh ya. Nah, ini Ibu punya contoh pameran yang pernah diselenggarakan di sekolah kita sebelumnya. Kita lihat ya.
Semoga kalian nanti paham. Oke, terima kasih. Bu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.